Permisi Pak, Bapak mau pesen apa Pak? Apa? Bapak mau pesen apa? Americano 1. Oke? Oke Pak, mohon ditunggu ya Pak. Oke. Maaf Pak, ini kawasan tanpa rokok. Maksudnya apa? Ya maksudnya Bapak nggak boleh merokok di sini. Mbak, asal Mbak tahu ya, ini kafe kawanku yang punya. Kenapa rupanya? Ya udah, kalau Bapak masih mau merokok di sini, saya terpaksa nih Pak untuk melaporkan pelanggaran ini ke aplikasi. Aplikasi? Nih, joget. Nggak takut. Kan Pak, ini nih aplikasi Pantau KTR. Pantau KTR. Pada tahu nggak? Sekarang udah ada aplikasi mobile Pantau KTR. Aplikasi ini berfungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat agar melaporkan pelanggaran di wilayah kawasan tanpa rokok atau KTR. Jadi, pemerintah mendapatkan laporan pelanggaran secara statistik sebagai acuan untuk menyusun rencana pengawasan dan penegak Perda KTR. Cara penggunaannya juga gampang. Buka aplikasi Google Play atau App Store kamu dan cari aplikasi Pantau KTR, lalu download. Setelah berhasil terdownload, kamu bisa langsung klik mulai sekarang untuk masuk ke halaman login. Sebelum melakukan pelaporan, user harus terlebih dahulu membuat akun halaman login untuk verifikasi dan validasi kalau pelapor merupakan user yang real dan bukan bot. Ada beberapa pilihan untuk login. Bisa secara manual, yaitu dengan mengisi email dan password kamu, atau bisa juga menggunakan akun Google dan Facebook. Setelah berhasil daftar, kamu bakal tiba di halaman homepage aplikasi Pantau KTR. Untuk menambahkan laporan pada aplikasi KTR, yaitu laporan pelanggaran ataupun laporan apresiasi, kamu tinggal tekan tombol tambah pada aplikasi. Setelah masuk ke halaman pertama form laporan, kamu akan diminta untuk menunjukkan lokasi terjadinya peristiwa laporan. Lalu, tinggal tulis keterangan detail di mana lokasinya. Lalu, tekan simpan dan lanjutkan. Setelah lokasi sesuai, user akan diminta untuk menambahkan foto, lalu tekan ambil foto. Kemudian, pada menu kategori, kamu bisa memilih jenis laporan. Apakah kamu ingin melaporkan pelanggaran atau memberikan apresiasi? Kemudian, pada jenis pelanggaran, kamu bisa memilih jenis pelanggaran yaitu kawasan tanpa rokok, point of sale, atau pelanggaran iklan promosi dan sponsor rokok. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menuliskan detail laporan. Sebagai contoh, misalnya bentuk pelanggarannya, apakah ditemukan asbak rokok, puntung rokok, ataupun orang yang sedang merokok di kawasan larangan merokok. Untuk laporan apresiasi, kamu akan diminta untuk menambahkan bentuk apresiasi di kolom detail laporan. Sebagai contoh, pengisian laporan apresiasi adalah adanya tanda larangan merokok, baiknya pelaksanaan kawasan tanpa rokok, dan sebagainya. Kalau semua laporan sudah terisi dan sesuai, kamu bisa klik kirim laporan, dan kamu akan mendapatkan konfirmasi bahwa laporan sudah terkirim. Untuk dapat melihat laporan yang telah dilaporkan, kembali ke halaman home untuk melihat notifikasi. Kamu bisa melihat histori laporan dengan mengklik tanda lonceng. Kamu juga dapat memantau laporan yang telah dilaporkan pada halaman detail laporan dengan memantau indikator warna pada laporan kamu. Apakah laporan sudah diterima, ditindaklanjuti, dan laporan sudah selesai ditindaklanjuti oleh pihak yang bersangkutan. Banyak banget fitur yang bisa kamu dapetin di homepage aplikasi Pantau KTR. Seperti informasi mengenai Pantau KTR, informasi riset dan kebijakan, blog dan berita Pantau KTR, dan banyak lagi. Buruan, unduh aplikasi mobile Pantau KTR di Play Store dan App Store sekarang juga. Masih mau merokok, Pak? Nggak jadi lah, Mbak. Americanonya Pak. Oh iya. Ayo pantau KTR. Assalamualaikum, selamat siang jelang sore Tribuners. Jumpa kembali dalam program
Cakap-cakap komunitas, dan pada hari ini Senin penghujung bulan tepatnya tanggal 31 Januari 2022. Bersama saya Eti Wahyuni sebagai pembawa acara. Dan Tribuners, pada sore hari ini cakap-cakap komunitas kita akan membahas seputaran Perda Kawasan Tanpa Rokok atau KTR Kota Medan nomor 3 tahun 2014 yang sudah berjalan sepanjang 8 tahun. Di usia yang terbilang tidak muda ini telah melakukan banyak perjalanan. Sempat booming karena sekolah-sekolah di Kota Medan sudah mulai menegakkan KTR. Rumah sakit penuh dengan larangan merokok sembarangan, bandara dan kereta api juga mulai tertib menegakkan KTR. Nah, bagaimana perjalanannya sekarang? Apakah membaik atau sebaliknya? Hadir bersama kami untuk bincang-bincang membahas hal ini. Yang pertama ada Bapak Rajudin Sagala. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rajudin Sagala adalah Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Ya Pak, dari Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Baik, selanjutnya ada adik kita ini, Khairul. Betul, Kak. Dari TC Sumut ya, Iya, Tobacco betul. Control. Sumatera Tobacco Control Movement. Ah, itu agak panjang ya. Agak susah untuk disebutkan, tapi bisa disingkat TC ya, Iya, TC TC Sumut. Sumut. Dan selanjutnya ada Mbak Anggi Maisaro. Betul. Dia ini adalah komunikasi program Dari Yayasan Pusaka Indonesia. Yayasan Pusaka Indonesia yang selama ini konsen untuk menegakkan ya, bahkan Betul. mengawal lahirnya Perda KTR ini. Betul. Ya. Kita ke Mbak Anggi dulu. Boleh. Oke, Mbak Anggi mungkin bisa diceritakan ya bagaimana sampai Yayasan Pusaka Indonesia ini punya konsentrasi terhadap melahirkan Perda KTR sampai akhirnya mengawal bagaimana implementasi. Bisa diceritakan. Oke. Mungkin kita berangkat dulu dengan siapa Yayasan Pusaka Indonesia itu, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya Yayasan Pusaka Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, begitu. Dan dalam konteks perlindungan anak sebenarnya banyak hal, banyak aspek yang terlibat dalam perlindungan anak itu sendiri, dan salah satunya adalah kesehatan. Jadi dan kesehatan ini bukan hanya stunting, bukan hanya kanker, bukan hanya penyakit-penyakit yang mungkin masyarakat lebih familiar, begitu ya. Tapi sebenarnya konteks perlindungan anak dari segi kesehatan juga adalah melindungi anak-anak dari bahaya rokok. Bahaya rokok bisa jadi adalah ketika kita bicara second hand smoker atau third hand smoker. Tapi yang lebih agresif lagi adalah bagaimana kita bisa melindungi anak-anak ini dari target industri rokok. Karena sebenarnya industri rokok ini akan menjadikan anak-anak sebagai konsumen-konsumen potensial. Ketika yang sudah dewasa, sudah merokok, ini udah nggak dikasih, sudah tidak perlu lagi ada pembibitan, begitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara anak-anak, maka perlu ada pembibitan supaya mereka menjadi perokok. Nah, berangkat dari atensi bahwa untuk melindungi adanya kemungkinan anak-anak menjadi target utama dari industri rokok, maka perlu ada satu regulasi yang bisa melindungi anak-anak kita khususnya di Sumatera Utara. Nah, Yayasan Pusaka Indonesia kemudian bersinergi, berkoordinasi dengan stakeholders, dengan Dinas Kesehatan, dengan pemerintah, dalam hal ini konteksnya pemerintah Kota Medan, begitu. Kemudian lahirlah di 2014 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 terkait dengan kawasan tanpa rokok. Kemudian untuk juknisnya, petunjuk teknisnya kemudian diikuti oleh Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2014. Itu sejarahnya ya, bagaimana akhirnya Perda. Nah, kalau kita beralih ke Bapak Rajudin, PKS adalah salah satu yang juga cukup serius ini mengawal lahirnya Perda ketika itu ya Pak, kalau kita bicara ke belakang. Mungkin bisa diceritakan Pak, kira-kira apa yang menjadi motivasi atau latar belakang dari Partai Kesejahteraan sendiri, Partai Keadilan Sejahtera untuk mengawal ini, bahwa ini harus diadakan Perda ini, bahwa ini harus dibutuhkan untuk warga Kota Medan. Terima kasih. Kami sebagai wakil rakyat ketika turun di tengah masyarakat, ya apalagi saya sebagai ustadz kan tidak hanya terjun di dapil di mana daerah mana saya terpilih,
Tapi juga saya sering bertemu dengan masyarakat itu di rumah ibadah, terutama di masjid dan musala. Kami melihat masih banyak itu mereka yang ya sembarangan merokok gitu. Dan itu mengganggu banyak jamaah, terutama ibu-ibu apalagi anak-anak kecil yang mereka ikut juga salat berjamaah di masjid atau di musala. Kemudian sebagai anggota DPRD ketika kita turun ke lapangan, baik ke rumah sakit, ke layanan-layanan publik itu kita perhatikan asap itu ngepul gitu. Begitu banyak kita temukan. Dan saya sendiri karena memang nggak pernah merokok, jangankan menghisap, kena asapnya aja nggak sanggup. Terganggu ya Itu Ustaz? tersesak langsung. Nah, jadi banyaknya masukan dari para jamaah, kemudian tempat layanan publik mulai dari rumah sakit, kemudian halte tempat pemberhentian, kemudian juga di kantor-kantor layanan publik yang pemerintah mulai dari kelurahan, kecamatan, di Dukcapil, itu mereka merasa terganggu. Atas dasar itulah kami langsung berkomunikasi dengan pihak dinas kesehatan. Sebahaya apa kalau asap rokok ini kita biarkan? Ternyata para dokter mengatakan ini sangat bahaya. Itu bisa mengundang berbagai macam penyakit, terutama kanker. Atas dasar itulah kita langsung buat inisiatif, kita himpun komunikasi yang baik lintas fraksi, kita usullah perda ini agar rokok itu dibolehkan, tapi ada tempat-tempat tertentu. Ada kawasan-kawasan yang zona tertentu yang boleh merokok, dan ada kawasan yang memang betul-betul dilarang sehingga orang bisa lalu lalang masuk itu tanpa asap rokok. Nah, dasar itulah akhirnya kawan-kawan di DPRD setuju sehingga dibahaslah perda itu dan akhirnya disahkan sebagai nanti Mbak begitulah menyampaikan. Ustaz, kalau tidak salah ya sebelum lahirnya perda juga kalau PKS itu melarang ya, salah satunya ya mungkin ya melarang kadernya untuk merokok. Ada seperti itu. Saya pernah mendengar, apakah memang seperti itu? Melarang sih tidak ya, cuman karena memang sudah kebiasaan kader PKS itu tidak merokok, karena memang ya saya sendiri karena latar belakang di pesantren kan tidak pernah pula mengisap rokok, jadi nggak tahu rasa rokok. Mungkin yang sudah candu rokok mungkin kalau nggak merokok nggak jalan mikirnya walau-walam ya. Tapi umumnya di PKS itu memang boleh dikatakan merokok, ya? 99% tidak merokok. Berarti kan ada juga yang merokok walaupun tidak. Tapi ada juga kebijakan di partai seperti itu internal. Tidak ada kebijakan bahwa dilarang merokok anggota PKS, nggak ada. Kayaknya dibuat lebih bagus ya. Namun sudah menjadi sebuah kebiasaan kalau di kantor PKS itu memang langsung dibuat dilarang merokok. Oke. Kalaupun dia ada yang merokok silakan jangan di ruangan yang sudah dilarang itu. Ya. Langsung adanya penandaan. Iya. Iya. Jadi saya kadang-kadang kalau tamu masuk rumah itu mereka heran juga kok asbak tidak ada karena di rumah tidak merokok. Saya menganggap tamu seperti saya gitu. Akhirnya mereka kok tidak ada asbak, saya tidak siapkan. Ya. Walaupun kalau di rumah saya sendiri di dalam saya larang, kalau mau merokok ya di luar. Karena saya di rumah ada anak-anak ya kan. Karena asapnya aja begitu nanti tamu pergi keluar itu asap yang tersisa itu bagi saya cukup mengganggu. Iya, belum lagi debunya ya. Ya. Baik, kita beralih dulu ke adik kita Khairul ini dari TC Sumut. Nah, betul, Kak, mungkin dari bisa TC Sumut. diceritakan apa-apa saja yang sudah dilakukan untuk terkait dengan Perda KTR ini. Kalau dari TC Sumut sendiri yang udah dilakukan itu pertama ya kami mengadvokasi ya Kak, mengadvokasi teman-teman sebaya untuk tidak merokok. Bahwasanya rokok itu bahaya. Bukan hanya kamu saja merokok yang kena dampaknya, namun teman-teman kamu yang di sekitar kena dampaknya juga melalui asap. Nah, kedua kami juga barusan kemarin ini Ustadz, kami melakukan sebuah kegiatan itu parade mural yang sebenarnya untuk memberi informasi kepada hak publik bahwasanya rokok itu bahaya. Industri rokok itu adalah serigala berbulu domba, itu adik saya yang kami gunakan. Serigala berbulu domba, Iya. cukup ekstrim ini statementnya ya. Jadi kalau Anggi sendiri, tadi kan tentu tahu ya apa saja yang ada di dalam materi Perda kawasan tanpa rokok ini. Mungkin bisa dijelaskan juga kepada Tribuners ini. Barangkali perlu juga pencerahan lah untuk Tribuners. Seperti apa sih kawasan yang Tribuners ya untuk sama. Jadi kalau misalnya kita rangkum semua yang ada di sini dari Perda nomor 3 tahun 2014 dan juga Perwali nomor 35 tahun 2014 terkait dengan juknis atau petunjuk teknis pelaksanaan Perda KTR, mungkin tidak akan cukup waktunya. Sepakat ya Ustaz?
Ustadz ya. Jadi saran saya yang pertama adalah coba kita pelajari sendiri, karena kita sebagai masyarakat harus cerdas untuk memahami apa saja regulasi yang ada di kota kita, termasuk salah satunya adalah Perda 2014 dan 35 2014. Tapi kalau misalnya sedikit resume yang bisa kita sampaikan, ada 3 hal sebenarnya yang diatur dalam kawasan tanpa rokok, gitu ya. Yang pertama, pengaturan terkait dengan di mana saja yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok. Jadi apakah masjid, tadi saya menyampaikan rumah ibadah gitu, sekolah dan sebagainya, itu ada 7. Koreksi saya kalau misalnya saya kurang tepat. Yang pertama adalah layanan pendidikan, ya fasilitas pendidikan. Jadi baik TK, SD, SMP, SMA dan tingkat universitas itu sebenarnya masuk kawasan tanpa rokok. Jadi tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang mengandung rokok. Nanti akan saya sebutkan sebagai poin kedua. Kemudian yang kedua adalah dari segi fasilitas kesehatan. Rumah sakit, puskesmas, apotek, dan lain sebagainya. Ada rumah ibadah, ada tempat kerja, kemudian ada taman bermain anak, kemudian ada angkutan umum, dan juga tempat lain yang ditentukan sebagai kawasan tanpa rokok. Itu 7 itu. Dan sedih sekali begitu, bahkan kita masih temukan khususnya di fasilitas pendidikan begitu ya, kampus itu dijadikan, karena mungkin space-nya banyak yang sedikit terbuka, langsung dijadikan tempat untuk merokok. Padahal sesuai dengan requirements atau salah satu persyaratan yang ada di Perda itu, kampus tidak boleh ada kegiatan sama sekali merokok. ya, Sama sekali. seluruh lingkungan kampus. Sama sekali. Bahkan kalau misalnya kita kupas lagi terkait dengan Perdanya, di situ ada tadi yang disampaikan oleh Ustadz, boleh dibuat kawasan khusus untuk merokok, tapi tidak untuk fasilitas pendidikan. Jadi ketika kalau misalnya ada tempat kerja, itu dilarang atau dijadikan sebagai kawasan tanpa rokok, dan berkenan untuk membuat kawasan atau smoking zone, silahkan dengan persyaratan tertentu. Misalnya jauh dari akses pintu masuk, tidak ada orang lalu lalang, tempatnya terbuka dan lain sebagainya. Tapi tidak untuk pendidikan. Jadi tidak mungkin dan tidak boleh dan tidak akan terjadi harusnya ketika kita misalnya main ke kampus, kemudian di depan ada smoking area. Itu nggak boleh. Itu mengkhususkan bahwa itu di dalam Perda diatur seperti diatur. Kemudian apa yang dilarang? Kalau tadi kita bicara tempatnya. Kemudian yang kedua, apa yang dilarang? Yang dilarang itu ada 3 hal. Yang pertama adalah dari segi kawasan tanpa rokoknya, yakni tidak boleh ada orang yang merokok. Jadi kegiatan memegang, membakar, hisap, meletakkan puntung dan sebagainya. Jadi yang itu dari segi kawasan tanpa rokoknya. Kemudian yang kedua adalah dari kalau saya pribadi point of sale. Jadi tidak boleh ada transaksi jual beli. Kadang kan kalau misalnya di Medan, mungkin di Indonesia, kita masih menemukan banyak orang yang menjual ketengan atau batangan. Jadi masih pakai yang box kecil di depan, terus lalu lalang di kampus, lalu lalang di perhotelan, jalan-jalan, lalu lalang di mana-mana begitu. Dan itu sebenarnya tidak boleh. Jadi tidak dari segi orang merokoknya tidak boleh, point of sale-nya atau jual beli tidak boleh. Terus yang ketiga adalah TAPS. TAPS itu Tobacco Advertising Promotion Sponsorship, atau istilahnya periklanan. Jadi tidak boleh ada umbul-umbul, tidak boleh ada spanduk, tidak boleh brosur, flyers, dan lain sebagainya. Kalau misalnya saya boleh sedikit bercerita, ketika kita masih berada di tengah jalan begitu ya Ustadz, ya itu sangat sedih sekali gitu, karena umbul-umbul, spanduk, dan lain sebagainya itu justru ada di dekat dengan fasilitas pendidikan. Jadi kalau anak SD baru keluar, yang dia lihat adalah iklan spanduk rokok gitu. Dan itu mungkin terlepas bagaimana pengaruhnya secara langsung atau dalam waktu yang singkat. Tapi kan yang namanya anak-anak mungkin akan melihat, oh ternyata murah ya, sebatangnya cuma sekian gitu. Dan itu yang kita khawatirkan ketika diserap sebagai sesuatu hal yang perlu dicoba-coba begitu kan. Itu kemudian jadi 2 hal yang penting. Yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana pembinaan dan pengawasan. Jadi dalam Perda itu sebenarnya partisipasi masyarakat juga ada. Jadi bukan hanya DPRD Kota Medan, bukan hanya pemerintah Kota Medan, bukan hanya NGO, bukan hanya komunitas, bukan hanya media, tapi masyarakat secara luas, secara individu, warga, itu juga berkepentingan untuk bisa mengeksekusi regulasi ini begitu, membina, mengawasi, atau mungkin kalau kita sederhananya mengingatkan. Jadi kalau misalnya ada kita temukan orang yang merokok atau jual beli rokok atau ada periklanan, dia harus bisa mengingatkan, dia harus bisa melapor
Seperti itu. Iya, nanti kita lanjutkan ya, karena saya tahu ada poin yang mau disampaikan. Kita kembali ke Pak Rajudin dulu, Ustadz Rajudin. Kalau menurut Ustadz, ini kan Medan salah satu yang sudah memiliki perda. Kalau kita bicara daerah lain, boleh ya Ustadz ya? Sedikit ya. Bisa daerah-daerah lain mungkin ada yang sudah juga melakukan hal sama. Barangkali di Sumatera Utara yang mungkin bisa menjadi sebuah percontohan atau hal lain. Mungkin Ustadz pernah mendengar? Ada beberapa kabupaten kota di Sumut yang sudah menjalankan perda ini. Di antaranya seperti di Asahan ya, kemudian di Tanjung Balai. Kita pernah studi banding juga ke sana. Mereka itu memang begitu di depan kantor itu langsung ada spanduk. Anda masuk kemari tidak boleh membawa rokok. Ya, berarti kan apalagi ngisapnya kan bawa aja tidak boleh. Kan? Membawa saja tidak boleh. Jadi kalau udah bawa berpeluang untuk ngisap kan atau nanti ngasih ke kawannya kan. Dengan tidak membawa berarti kan tertutup peluang itu. Nah, itu bagus saya kira. Kemudian kami juga di DPRD Medan itu begitu masuk masuk ke lantai 1 itu langsung ada semacam baliho kecil ya kita berdirikan. Gedung ini kawasan tanpa rokok. Jadi mengingatkan mana tahu ada tamu yang mungkin baru sekali datang, tahu deh, oh ini wilayah nggak boleh merokok. Nanti begitu nanti Anda ditemukan merokok, kena sanksi sekian gitu. Ada di situ. Ada aturannya. Ada. Dengan adanya peringatan seperti ini mungkin bisa semakin ya mensosialisasikanlah ke tamu, ke warga. Dan ini mungkin selama ini kami lihat sudah semakin lemah. Ya kalau di gedung DPRD mungkin selalu kami ingatkan. Mungkin di luar itu agak sulit kita temukan. Saya udah berkali-kali datang ke rumah sakit, belum ada saya pernah melihat kawasan larang merokok atau di daerah ini tidak boleh merokok, tidak ada. Tidak ada ya, tidak Ustaz, ada. ya? Nah, ini mungkin perlu masukan kepada pihak Pemko khususnya Dinas Kesehatan supaya mereka itu mengingatkan warga minimal ada spanduk, ada tulisan kecil. Ya, menurut saya jangan kecil, besar malah supaya warga tahu sadar ya kan bahwa merokok itu dilarang di kawasan tempat umum seperti itu. Jadi kalau menurut Ustadz setelah 8 tahun perda ini apakah implementasinya seperti apa? Agak apakah lemah, lemah ya? Ya. Harus dikuatkan ya. Harus dikuatkan. Makanya, sayang sekali pada hari ini tidak ada di Dinas Kesehatan yang sebenarnya paling berkepentingan ya terhadap hal ini. Makanya di Satpol PP Kota Medan itu ada sejumlah anggaran yang kami buat gelondongan. Guna anggaran itu untuk peruntungannya untuk bisa mereka punya biaya melakukan sidak mendadak di daerah mana yang dicurigai mungkin ada orang yang merokok secara bebas sehingga bisa melakukan tindakan. Tapi kami melihat Satpol PP juga masih lemah. Mungkin ya ke depan kami akan ingatkan supaya mereka itu lebih sering turun ke jalan gitu. Karena toh anggaran untuk turun itu sudah kami anggarkan di DPRD Medan. Ada anggaran. Ada anggarannya. Untuk tahun kemarin, Ustaz, tahun 2021 itu seperti apa penegakannya? Apakah memang ada yang ditemukan hal-hal seperti itu? Belum, yang dilakukan Satpol PP? Itulah yang kami sayangkan. Belum ada diberikan tindakan sanksi secara hukum. Walaupun pelanggaran itu sudah ada katanya berkali-kali. Nah, mungkin nanti perlu diingatkan supaya pihak terkait, khususnya yang penegakan perda di lapangan kan Satpol PP. Mereka sudah dilindungi oleh undang-undang untuk melakukan tindakan pelanggaran itu. Silakan mereka turun ke lapangan. Mungkin kita memaklumi karena jumlah personilnya mungkin masih terbatas. Sementara mereka tidak hanya sekedar merazia daerah kawasan tanpa rokok. Banyak ada yang turun ke pajak, ada lagi tempat yang mungkin tempat miras, ada lagi tempat-tempat pasar yang mungkin tidak bisa berjualan mereka larang. Nah, maka mungkin tentang penegakan perda ini sedikit agak terabaikan. Sayang sekali ya. Kita kembali ke Adik Khairul. Ini selama ini banyak merangkul anak muda ya. Iya betul. Jadi kalau menurut Khairul ini sendiri, bagaimana pandangan anak muda terhadap rokok ini? Apakah memang mereka memiliki kesadaran tentang bahaya merokok atau memang masih perlu kerja keras lah dari orang-orang seperti Khairul dan kawan-kawan ini untuk memberi edukasi dan pencerahan? Ya kalau untuk berusaha lebih keras lagi ya Kak, untuk melihat anak-anak muda sekarang yang udah menjadi korban dari rokok. Jadi kami YC memang fokus untuk mengadvokasi teman-teman sebaya dulu. Dan teman-teman sebaya nanti akan mengadvokasi teman-teman yang lainnya lagi. Jadi kami kemarin juga Ustadz, kami sudah melakukan kegiatan juga pas pada waktu Hari Anak Sedunia. Kami melakukan aksi damai di Lapang Merdeka. Kami mendapatkan 1.453 puntung rokok dalam sehari yang ada di Lapang Merdeka. 1.000 lebih ya. Itu adalah salah satu tempat umum kreasi dan anak-anak banyak di sana.
Anggi itu apakah termasuk kawasan yang seharusnya kawasan tanpa rokok? Di mana lapangan? Iya, Lapangan Merdeka tadi ya. Iya betul. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara 7 kawasan yang ditetapkan oleh Perda, itu bisa masuk taman bermain anak. Taman bermain. Karena secara fasilitas, sebenarnya pemerintah Kota Medan sendiri sudah memberikan fasilitas kelengkapan untuk memberikan anak-anak kenyamanan bermain di situ. Kita bisa temukan ada perosotan, terus Iya. alat-alat olahraga, banyak anak-anak bermain hanya sekedar untuk berlari-larian. Jadi sebenarnya secara unsur, secara kategori dia bisa masuk. Seharusnya ya. Harusnya bisa Seharusnya. masuk. Tapi kenyataannya Kenyataannya tidak. Iya. Dan 1000 berapa? 1453 1453 dalam satu hari. dalam satu dalam satu hari. hari. Itu survei. Iya itu survei. Selanjutnya bagaimana? Iya. Apa yang kalian lakukan setelah melihat temuan itu? Itu sebagai kami kutip kan Kak, setelah itu kami menjadikan bahan advokasi nanti untuk ke pemerintah juga. Ke pemerintah bahwasanya Pak ini ada kawasan tanpa rokok nih banyak nih orang-orang bebas merokok di sini. Ada juga orang jualan rokok tentu ya di sini. Kalau di situ ada jualan rokok. Di gerbangnya juga ada jualan rokok dan tidak ada tidak ada ini pelarangan untuk orang-orang membelinya ke sana, bebas saja. Tidak ada batasan usia juga Tidak ya? ada batas usia. Baik, kita kembali ke Anggi. Tadi Anggi sempat sebutkan bahwa bukan hanya media, bukan hanya dewan, bukan hanya Yayasan Pusaka Indonesia yang harusnya mempunyai peran untuk penegakan Perda ini, tapi juga masyarakat. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan masyarakat Oke. untuk untuk membantu ya atau berpartisipasi dalam penegakan Perda ini? Baik, kalau misalnya Yayasan Pusaka ya melibatkan dirinya sebagai organisasi, mungkin bisa bertatap muka langsung dengan Ustadz sebagai wakil ketua DPRD Kota Medan, atau dengan Dinas Kesehatan, atau dengan pemerintah Kota Medan yang sampai saat ini belum diterima, tapi semoga setelah ini bisa diterima. Kami juga berharap bahwa partisipasi itu datang dari masyarakat. Bagaimana? Yayasan Pusaka Indonesia mengelola sebuah aplikasi. Izin Ustadz, namanya adalah aplikasi Pantau KTR, Pantau Kawasan Tanpa Rokok. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan oleh masyarakat secara bebas, secara gratis, dan dapat digunakan di mana saja. Jadi bukan hanya di Kota Medan, bukan hanya di Deli Serdang, bukan hanya di Pematang Siantar, tapi juga bisa di Sawah Lunto, Solo, Jakarta, Papua, Makassar, dan lain sebagainya. Dan untuk aplikasi ini sebenarnya sudah kita kelola beberapa tahun terakhir, tapi sepanjang 2021 kemarin, kita sudah 2 kali upgrade. Jadi kalau misalnya masyarakat mau melihat bagaimana sih sebenarnya aplikasi ini, boleh langsung ditonton YouTube untuk tutorialnya, ada di Pantau KTR. Cuma ada sedikit perubahan karena kita melihat ada hal yang perlu kita revisi atau kita perbaiki begitu. Secara fungsi, guna aplikasi ini adalah bisa mendokumentasikan atau memberikan pelaporan bahwa ketika masyarakat atau seseorang berada di salah satu kawasan yang ditentukan sebagai kawasan tanpa rokok, kemudian melaporkan itu di aplikasi. Jadi katakan kemudian saya ada di salah satu tempat umum, kemudian menemukan Kero, jangan sampai ya, menemukan Kero kemudian sedang asik merokok. Mungkin ada beberapa orang yang ketika menegur tidak berani, atau misalnya sudah menyampaikan ke waitersnya untuk bisa melarang mereka, tapi justru waitersnya lebih takut melarang mereka untuk merokok daripada memenuhi keinginan saya. Nah, saya bisa mendokumentasikan itu, mengcapture sebagai bukti bahwa anak ini beneran ngerokok gitu. Jadi satu, dia mem-capture atau memfoto dokumentasi. Kemudian yang kedua adalah ada geotagging. Jadi ketika dia melaporkan, dia langsung akan, kalau kita pesan ojek online itu kan ada langsung maps-nya ya, atau kita buka Google Maps, itu ada langsung maps-nya. Di aplikasi itu juga. Jadi dia langsung akan mendetek di mana. Oh, misalnya di rumah makan Sari Murni misalnya. Di rumah makan Sari Murni. Bentuk pelanggarannya apa? Orang merokok. Dan itu langsung disubmit. Nah, ini akan menjadi jauh lebih efektif ketika kita bisa menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Tapi sampai di tahap yang dilakukan oleh Yayasan Pusaka Indonesia, kapasitas kami hanya untuk mengumpulkan pelaporan itu. Tabulasi ya. Nah, eksekusinya di mana? Di pemerintah Kota Medan. Kenapa? Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz, bahwa anggaran sudah diberikan kepada Satpol PP, kepada tim, untuk bisa mengeksekusi itu. Yang kami lakukan selama ini adalah mentabulasi, merekapitulasi laporan yang masuk dalam aplikasi, dan kami serahkan
kepada Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan harapannya Pemko Medan, dalam hal ini Bapak Wali Kota Medan, untuk bisa mengeksekusi. Kenapa? Karena dalam amanah Perwali nomor 35 tahun 2014 terkait dengan juknis pelaksanaan Perda 3 2014, di situ disampaikan bahwa petinggi atau misalnya wali kota untuk kota Medan itu harus membuat susunan satgas. Satuan petugas atau pengawas pembinaan implementasi kawasan tanpa rokok. Sehingga laporan yang kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan, Satpol PP atau juga Pemko itu yang kemudian ditampung dan dijadikan referensi untuk dilakukan pembinaan berikutnya. Jadi kalau misalnya tadi ketapatan Sari Murni ya, Sari Murni. Nah, Satpol PP harus datang ke Satpol PP, ke Sari Murni bahwa berdasarkan bukti ini bahwa masih ada pelanggaran, kita kan disusun secara jelas di regulasi. Administrasi kah sanksinya? Teguran kah? Pencabutan izin kah? Dan lain sebagainya. Kalau misalnya masih ada 1-2 laporan dan mungkin intensitasnya kurang, Sari Murni bisa saja dikenakan sanksi teguran terlebih dahulu. Sanksi diberikan kepada pemilik. Nah, aplikasi ini tidak memberikan sanksi kepada pelaku merokok, tapi memberikan memberikan tanggung jawab ini kepada penanggung jawab kawasan. Jadi kalau misalnya tadi rumah makan Sari Murni, maka yang diharuskan atau difokuskan dilakukan pembinaan adalah penanggung jawab Sari Murni, pemiliknya. Sama halnya dengan sekolah, sama halnya dengan rumah ibadah. Jadi tidak menargetkan, karena ini bukan real time execution. Kalau saya menyebutnya bukan real time execution. Jadi ketika saya meng-capture Khairul, kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk datang Satpol PP gitu kan. Sudah tidak ada ya. Ujuk-ujuk udah telat, Khairulnya udah pulang, udah nggak ngerokok lagi. Karena memang orientasinya bukan menghukum secara langsung di detik yang sama orang yang kita dokumentasikan. Tapi bagaimana itu menjadi bukti, referensi bahwa tempat atau lokasi yang seharusnya merupakan kawasan tanpa rokok, kita bina untuk kembali menjadi kawasan tanpa rokok. Sejauh ini bagaimana kira-kira? Apakah memang sudah ada penegakan seperti itu? Ini sudah berapa lama, Andi? Kalau untuk aplikasi sebenarnya sudah lama, dari 4 tahun ke belakang. Tapi mungkin secara garis besar perkenalannya, launchingnya hanya setahun ke belakang. Iya. Tapi dari setahunan ini kita sudah mendapatkan 3.000 laporan. 3.000 laporan, dan itu ada di 24 kabupaten kota. Jadi ada Medan, Deli Serdang, Pematang Siantar, tapi Karanganyar juga, Papua ada, Makassar ada, Jakarta ada gitu. Dan kita sih berharapnya bahwa Kota Medan ini satu menjadi pilot project ya. Jadi kayak ini Kota Medan sudah ada perdanya loh Pak, dan ini sudah dibantu oleh masyarakat, dilaporkan loh Pak. Yuk, bagaimana eksekusinya? Kita jalankan sesuai amanah dari Perwali 35 tahun 2014. Dan ketika ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, ini akan menjadi pilot project. Artinya ketika ada kabupaten kota yang belum memiliki perda, maka bisa jadi ketika ada laporan-laporan dari aplikasi Pantau KTR, ini merupakan demand. Oh, ternyata masyarakatnya peduli. Ternyata masyarakat peduli bahwa ini seharusnya kawasan tanpa rokok, kok ada yang merokok, dan lain sebagainya. Itu menjadi dorongan untuk bisa disampaikan ke DPRD bahwa perlu ada perda di kabupaten atau kota tertentu. Di tahun 2020, Sibolga itu sudah melahirkan Perda nomor 6 tahun 2020 terkait dengan kawasan tanpa rokok. Jadi kalau misalnya kita biarkan begitu saja, ini akan terlena. Itu hanya sebagai draft regulasi atau mungkin regulasi semata hitam di atas putih, tidak ada follow up action-nya. Jadi semoga Bapak Wali Kota Medan nanti boleh Pak mungkin disampaikan dari Ustadz supaya kita berdialog begitu ya, supaya hasil dashboard, hasil pelaporan dari masyarakat kita sampaikan. Karena kalau misalnya kita flashback di tahun 2021 akhir kemarin, kita sudah melakukan mengirim hasil pelaporan sepanjang 2021 ke pemerintah Kota Medan, kemudian belum ada sambutan untuk menerima kami menyampaikan itu, dan kami rasa itu merupakan rapor merah, ya, rapor merah. Dan hari ini juga mungkin sebagai momentum kita mengingatkan bahwa ini adalah rapor merah 8 tahun Perda KTR. Baik, kita ke Ustadz Rajudin. Tadi disebutkan oleh Anggi bahwa untuk laporan ada pantau KTR gitu ya. Mungkin Bapak juga sudah tahu dan sudah pernah
sudah menginstal barangkali. Belum. Nanti Tribunus bisa juga ya. Harus. Dan ya. sejauh ini masih yang Play Store, tapi kalau misalnya iOS kita sudah tahap korespondensi, ada beberapa pertanyaan yang perlu diverifikasi oleh tim iOS, jadi segera akan diluncurkan juga untuk iPhone users. Iya, oke. Baik, Ustaz Rajudin, bagaimana tanggapan Ustaz Rajudin kira-kira dengan pantau KTR ini? Apakah memang kita bisa berharap dengan pantau KTR ini, kemudian sejauh ini kira-kira bagaimana efektivitasnya? Kita sangat setuju ya, semua kemungkinan untuk ya mengurangi orang yang candu rokok ini kita sangat dukung. Termasuk ini salah satu cara, saya kira ini terobosan yang sangat bagus. Kita dukung sepenuhnya. Selain itu kita juga berikan ruang kepada masyarakat untuk melaporkan. Seperti yang Mbak Anggi tadi mengatakan, kalau ada memang kawasan tanpa rokok, tiba-tiba ada merokok, peran aktif masyarakat juga kita berikan wewenang ya, kita berikan ruang, sehingga kalau mengharapkan Satpol PP menunggu dirazia atau menunggu laporan atau berdasarkan aplikasi tadi, mungkin tidak terpantau semuanya, tidak semua orang bisa memantau melaporkannya dalam waktu singkat. Tapi ketika ada warga masyarakat menemukan ada kawasan tanpa rokok, terjadi ada ya transaksi rokok atau menghisap rokok, mungkin bisa dilaporkan langsung ke pihak Satpol PP, ke pihak Dinas Kesehatan atau pihak terkait, sehingga bisa diberikan sanksi sesuai dengan jenjang kesalahannya, mungkin dari teguran. Kalau memang itu badan usaha yang memang harusnya itu daerah kawasan dilarang merokok, tetap juga berkali-kali sudah dilaporkan, tetap juga terjadi hal seperti yang sama, mungkin izin usahanya dicabut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berikan peran kepada pihak-pihak yang memang berada di lokasi kawasan tanpa rokok itu. Bila perlu nanti kalau memang dia melaporkan sekian kali ya tidak ada tindakan, mungkin kita berikan reward lah, penghargaan semacam dari pemerintah. Wah, inilah orang yang aktif melaporkan kawasan tanpa rokok terjadi transaksi rokok di sana, atau ada yang menghisap rokok tapi kok belum ada tindakan, sehingga masyarakat dan bersama pemerintah juga tahu ini perdanya ada tapi kok realisasinya tidak berjalan gitu, laporan juga ada, ini di mana kesalahannya, sehingga nanti masyarakat pemerintah bisa sama-sama mengontrol. Saya kira itu perlu ditingkatkan ya. Kemudian yang berikutnya ya kesadaran warga juga memang harus disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Mungkin sosialisasi selama ini cukup lemah, sehingga masyarakat yang selama ini sudah candu rokok, kalau tak merokok itu dianggap tak jalan pikirannya. Nah, ini kan keliru sebenarnya. Jalan di tempat. Sugestinya demikian ya, Ustaz ya. Harusnya itu dipahamkan, dengan merokok itu bukan hanya merusak kesehatan, merusak dompet. Iya kan? Apalagi udah naik nih sekarang. Iya, mengurangi uang belanja. Tapi kalau para istri tahu kalau suami merokok, daripada merokok bang, mendingan uang jajan anak-anak ditingkatkan. Kan bagus itu, mendidik dia. Nah, ini mungkin perlu dipahamkan ke warga bahwa merokok itu mengganggu kesehatan, mengganggu keuangan. Nah, ini sosialisasi itu mungkin sedikit agak lemah. Oke, kita ke Hairul. Sejauh ini bagaimana? Apakah tesis Sumut ini juga menggunakan pantau KTR ini sebagai salah satu media untuk kampanye kawasan tanpa rokok? Iya, TC Sumut juga bergabung ya, ada namanya komunitas lagi, yaitu Sahabat Pantau KTR. Nah, di Sahabat Pantau KTR itu teman-teman yang aktif dalam melakukan pelaporan dalam aplikasi. Jadi sejauh ini bagaimana kira-kira? Apakah mereka antusias? Atau Sangat antusias ya. Laporan-laporan apa saja yang sudah disampaikan? Laporan kayak orang merokok di kampus, kayak kami kan tingkatan universitas, tingkatan sekolah itu banyak kali itu dalam aplikasi itu pelaporan itu. Tempat umum yang telah ditetapkan kayak seperti Lapang Merdeka. Kayak pelanggaran-pelanggaran. Ada juga ditemukan misalnya anak-anak di bawah umur sudah merokok gitu. Kalau di sekitaran sekolah ada ya Kak. Kalau di sekitaran sekolah itu kan ada nih namanya kedai atau warung di pinggir-pinggiran sekolah itu menjual rokok. Nah, biasanya kami jumpa itu setelah mereka pulang sekolah, mereka itu ke warung itu membeli rokok. Dan dibolehin ya? Iya, dan dibolehin. Baik, kalau misalnya saya boleh menambahkan tadi yang disampaikan oleh Khairul, ada namanya Sahabat Pantau KTR. Jadi supaya jejaring masyarakat ini lebih solid, lebih bersinergi begitu ya, bukan hanya dari Kota Medan saja, maka kita ciptakan yang namanya Sahabat Pantau KTR. Jadi komunitas anak-anak muda itu yang mau
bikin laporan bersama, mereka akan kumpul misalnya di lapangan Merdeka bareng-bareng, cari ada bukti-bukti atau yang ngerokok atau misalnya jual beli atau iklan dan sebagainya. Dan saat ini Sahabat Pantau KTR bukan hanya di Kota Medan, tapi secara terorganisir dibina oleh lembaga dampingan juga seperti Yayasan Pusaka Indonesia yang bergerak di bidang pengendalian tembakau. Itu ada Sahabat Pantau Kota Medan, Sahabat Pantau Solo, dan juga Sahabat Pantau Sawah Luntuh di Sumatera Barat dan juga Surakarta. Si Kak Hairul sendiri ketika melakukan semacam itu tadi ya, survei atau observasi begitu, apakah ada tantangan dari teman-teman di lapangan? Kalau tantangan ada ya. Kalau pada saat kita survei, kita nanti ada mendapatkan orang yang merokok, kita edukasi di situ. Malah kita nanti dapat kekerasan, kayak kita nanti dimarah-marahi, kita mau iya, kita dapat kekerasan. Karena kalau orang merokok ini rentan emosionalnya nggak terkontrol gitu. Kalau dilarang. Pikiran jalan tapi emosi naik gitu. Dompet berkurang. Baik, kita akan break sebentar ya. Kita saksikan dulu video berikut ini, tapi akan kita teruskan diskusi kita akan membahas lebih jauh lagi tentang Perda KTR. Permisi Pak, Bapak mau pesen apa Pak? Apa? Bapak mau pesen apa? Americano 1. Oke? Oke Pak, mohon ditunggu ya Pak. Oke. Maaf Pak, ini kawasan tanpa rokok. Maksudnya apa? Ya, maksudnya Bapak nggak boleh merokok di sini. Mbak, asal Mbak tahu ya, ini kafe kawanku yang punya. Kenapa rupanya? Ya udah, kalau Bapak masih mau merokok di sini, saya terpaksa nih Pak untuk melaporkan pelanggaran ini ke aplikasi. Aplikasi? Nih, joget. Nggak takut. Kan Pak, ini nih, aplikasi Pantau KTR. Pantau KTR. Pada tahu nggak? Sekarang udah ada aplikasi mobile Pantau KTR. Aplikasi ini berfungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat agar melaporkan pelanggaran di wilayah kawasan tanpa rokok atau KTR. Jadi, pemerintah mendapatkan laporan pelanggaran secara statistik sebagai acuan untuk menyusun rencana pengawasan dan penegak Perda KTR. Cara penggunaannya juga gampang. Buka aplikasi Google Play atau App Store kamu dan cari aplikasi Pantau KTR, lalu download. Setelah berhasil terdownload, kamu bisa langsung klik mulai sekarang untuk masuk ke halaman login. Sebelum melakukan pelaporan, user harus terlebih dahulu membuat akun halaman login untuk verifikasi dan validasi kalau pelapor merupakan user yang real dan bukan bot. Ada beberapa pilihan untuk login. Bisa secara manual, yaitu dengan mengisi email dan password kamu, atau bisa juga menggunakan akun Google dan Facebook. Setelah berhasil daftar, kamu bakal tiba di halaman homepage aplikasi Pantau KTR. Untuk menambahkan laporan pada aplikasi KTR, yaitu laporan pelanggaran ataupun laporan apresiasi, kamu tinggal tekan tombol tambah pada aplikasi. Setelah masuk ke halaman pertama form laporan, kamu akan diminta untuk menunjukkan lokasi terjadinya peristiwa laporan. Lalu, tinggal tulis keterangan detail di mana lokasinya. Lalu, tekan simpan dan lanjutkan. Setelah lokasi sesuai, user akan diminta untuk menambahkan foto, lalu tekan ambil foto. Kemudian, pada menu kategori, kamu bisa memilih jenis laporan. Apakah kamu ingin melaporkan pelanggaran atau memberikan apresiasi? Kemudian, pada jenis pelanggaran, kamu bisa memilih jenis pelanggaran yaitu kawasan tanpa rokok, point of sale, atau pelanggaran iklan promosi dan sponsor rokok. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menuliskan detail laporan. Sebagai contoh, misalnya bentuk pelanggarannya, apakah ditemukan asbak rokok, puntung rokok, ataupun orang yang sedang merokok di kawasan larangan merokok. Untuk laporan apresiasi, kamu akan diminta untuk menambahkan bentuk apresiasi di kolom detail laporan. Sebagai contoh, pengisian laporan apresiasi adalah adanya tanda larangan merokok, baiknya pelaksanaan kawasan tanpa rokok, dan sebagainya. Kalau semua laporan sudah terisi dan sesuai,
kamu bisa klik kirim laporan dan kamu akan mendapatkan konfirmasi bahwa laporan sudah terkirim. Untuk dapat melihat laporan yang telah dilaporkan, kembali ke halaman home untuk melihat notifikasi. Kamu bisa melihat histori laporan dengan mengklik tanda lonceng. Kamu juga dapat memantau laporan yang telah dilaporkan pada halaman detail laporan dengan memantau indikator warna pada laporan kamu. Apakah laporan sudah diterima, ditindaklanjuti, dan laporan sudah selesai ditindaklanjuti oleh pihak yang bersangkutan. Banyak banget fitur yang bisa kamu dapetin di homepage aplikasi Pantau KTR, seperti informasi mengenai Pantau KTR, informasi riset dan kebijakan, blog dan berita Pantau KTR, dan banyak lagi. Buruan, unduh aplikasi mobile Pantau KTR di Play Store dan App Store sekarang juga. Masih mau merokok, Pak? Nggak jadi lah, Mbak. Americano aja, Pak. Oh iya. Ayo pantau KTR. Penegakan Perda kawasan tanpa rokok. Dan kita akan kembali ke Ustadz Rajudin dulu ya. Jadi Ustadz Rajudin tadi sudah menyampaikan bahwa setelah 8 tahun penegakan Perda KTR ini ternyata masih jauh dari yang diharapkan. Betul. Nah, kira-kira dari Dewan sendiri langkah apa yang akan dilakukan untuk ke depannya untuk mendorong penegakan Perda KTR ini? Pertama mungkin kita akan menghimbau kepada pihak yang memang selama ini penegakan perda di lapangan adalah Satpol PP. Agar mereka itu lebih sering mungkin melakukan razia di daerah kawasan yang memang benar-benar dilarang merokok. Dan dari sisi anggaran kami seperti tadi di awal sudah saya sampaikan, kita sudah anggarkan tuh gelondongan. Kenapa gelondongan? Supaya nanti pihak-pihak terkait bisa mengajukan berkali-kali sesuai kebutuhan. Kalau nanti kita sebutkan anggaran untuk pengawasan perda rokok sekian kali, boleh jadi lebih dari itu, maka kami buat gelondongan supaya mereka bisa mengajukan berkali-kali. Mungkin masih kita lihat banyak tempat di Medan ini yang tidak boleh merokok tapi juga masih dilakukan tempat merokok. Ya ruang itulah mereka jadikan untuk bisa mengajukan berkali-kali sehingga mereka bisa merazia sewaktu-waktu. Kemudian yang berikutnya ya agar ini bisa terkurangi, mungkin ya tadi saya bilang sosialisasi dari dinas kesehatan itu cukup lemah, maka ini harus ditingkatkan. Nah, apalagi sampai ditemukan pula oknum dari petugas dinas kesehatan yang masih merokok, ya bagaimana melarang yang lain kan? Nah, ini penyadaran ini mungkin dulu sering kita temukan ada spanduk bahwa vaksin polio tanggal sekian. Nah, kenapa nggak dibuat perda rokok tentang ini dilarang merokok di kawasan ini? Nah, itu maunya harus dinas kesehatan dibuat sampai ke tingkat pustu, puskesmas pembantu. Kemudian rumah sakit. Saya sudah seperti saya sampaikan di awal tadi, sudah berkali-kali ke rumah sakit, belum pernah saya temukan ada spanduk daerah ini dilarang merokok, tidak ada. Nah, maka itu dimunculkan kembali supaya warga yang datang, karena saya perhatikan rumah sakit Medan ini banyak juga merupakan rumah sakit rujukan dari daerah kabupaten kota sesungguh, bahkan sampai ke Aceh, bahkan sampai ke Riau. Ketika mereka mungkin nggak pernah datang ke Medan, dianggapnya mungkin ini daerah yang boleh merokok, tapi kena ada spanduk dilarang merokok, akhirnya mereka kan nggak jadi merokok kan begitu. Itu juga salah satu cara mengurangi. Yang berikutnya, ketika nanti ditemukan ada pelanggaran, ya udah diberikan sanksi hukum yang tegas dan dipublish supaya masyarakat tahu, oh ini akibat merokok, ini rupanya efeknya, ini bahaya ini. Nah, kan jadi mikir. Termasuk juga kalau ada memang tempat-tempat yang tadi yang dilarang seperti ke Tambak Anggi misalkan ya kafe, ya udah cabut izinnya dan dilakukan tindakan tegas. Ketika itu terjadi dan dipublish, nanti pihak-pihak lain akan mikir, ini kalau tempat kita nggak kita awasi, tamu kita yang datang merokok, nanti yang kena kita ini bukan pelaku perokoknya kan gitu. Nah, kalau ini dilakukan, saya kira ini sama dengan ya sosialisasi yang cukup masif saya kira. Kalau untuk gedung Dewan sendiri, Ustaz, walaupun tadi kan di pintu masuk sudah disampaikan soal sosialisasi, apakah sosialisasi ini efektif? Ya paling tidak membantu lah kan. Kalau efektif itu kan tergantung, bisa jadi mungkin dia tidak merokok di depan tapi masuk ruangannya bisa jadi kan? Tapi sejauh ini saya belum temukan memang ya. Belum temukan, jadi alhamdulillah ya itu saya kira juga salah satu himpunnya efektif lah.
dan upaya ya Ustadz ya, Iya. upaya harus dilakukan Iya, ya. betul. Nah kalau dari TISI Sumut sendiri, Hairul, apa kira-kira program ke depan ini mau seperti apa gitu yang akan dilakukan? Iya, untuk program ke depannya kita kembali lagi ya Kak, karena ini dari simpul kami ini terbentuk dari simpul gerakan, jadi kami ingin memperluas simpul gerakan ini, mengadvokasi teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lain juga paham nih bahwasanya rokok itu berbahaya gitu. Iya ya. Baik, kita ke Anggi. Kira-kira menurut Anggi sejauh ini bagaimana sosialisasi sudah dilakukan untuk pendegakan? Sosialisasi terkait dengan penegakan implementasi KTR ya. KTR ya. Kalau menurut saya pribadi terkait dengan larangan merokok di tempat umum ini sebenarnya isu yang kurang seksi bagi beberapa orang. Jadi kalau untuk beberapa hal mungkin cepat viralnya nih Ustadz karena si A ngepost, si B ngepost gitu dan acap kali kalau misalnya kami sebagai NGO begitu ya ingin menggunakan beberapa call atau key of leader begitu ya, selebgram atau influencer gitu, memberikan edukasi, yuk kita edukasi yuk terkait dengan Perda KTR, itu enggan karena takut dimusuhi, takut dikatain teman-temannya karena teman-temannya Takut nggak dapat endorse juga, takut nggak dapat endorse mungkin begitu. Nah terkait dengan sosialisasi ini sebenarnya harapannya bukan hanya datang dari kami dari Pusaka Indonesia, bukan hanya datang dari teman-teman yang bergerak di komunitas TISI Sumut ataupun sahabat pantau KTR gitu. Tapi kami berharapnya bahwa yuk kita bareng-bareng, kita sebagai sekumpulan orang-orang atas nama warga atau masyarakat Kota Medan yang memang berada di bawah payung yang sama. Perda 3 2014 dan Perwal 35 2014 terkait dengan KTR. Jadi kalau misalnya kita enggan untuk mensosialisasikan itu di media sosial, paling tidak untuk kita pribadi jangan memposting apapun yang berkenaan dengan rokok. Jangan bergaya-gaya dengan rokok, jangan memposting-posting ada adegan yang merokok begitu ya. Kita coba untuk sweeping gitu, cleaning. Jadi tidak ada Instagram sosial yang mengandung konten-konten rokok begitu. Kemudian untuk ke depan sendiri Yayasan Pusaka Indonesia barangkali punya program-program juga untuk penegakan KTR ini, apa kira-kira yang akan dilakukan? Kalau misalnya untuk penegakan pantau KTR ini kembali ya, bahwa semua eksekusi dalam tanda kutip follow up action-nya adalah dari pemerintah Kota Medan. Dan kami tidak akan berhenti untuk bisa menyampaikan dan juga mengerahkan tenaga kami sampai di titik kapasitas tertinggi kami. Jadi kalau misal terkait dengan aplikasi pantau KTR, kami akan menyebarkan pemanfaatan aplikasi ini ke every single layers of society. Dari masyarakat, ibu-ibu, pemuda, bapak-bapak, abah-abah gitu ya. Semuanya untuk bisa menggunakan. Karena semakin banyak yang menggunakan, semakin banyak pelaporan, maka semakin banyak yang bisa kami sampaikan kepada pemerintah Kota Medan. Dan sedikit kalau misalnya saya boleh kasih bocoran begitu ya, dari laporan-laporan yang kami terima dari penggunaan aplikasi pantau KTR, yang tertinggi dari konteks pemerintahan begitu ya, pemerintah Kota Medan itu masih banyak ditemukan pelanggaran kawasan tanpa rokok, masih banyak orang merokok, masih banyak ditemukan puntung rokok. Pengadilan, karena di situ banyak kegiatan-kegiatan begitu ya, jadi masih banyak yang merokok juga, dan ini sangat disayangkan begitu. Bagaimana mungkin masyarakat bisa mengimplementasikan di kafe, di rumah makan, di tempat umum ketika sebenarnya panutannya pemerintah Kota Medan, kantor Wali Kota Medan, DPRD justru juga melakukan pelanggaran itu. Dan kami berharap bahwa kami tidak hanya bergerak dengan sebelah tangan. Jadi kalau kami bergerak di tangan kanan atau kami bergerak di tangan kiri dibantu dengan tangan lainnya oleh pemerintah Kota Medan. Kami berikan hasil pengawasannya dan pemerintah Kota Medan memberikan eksekusinya, memberikan pembinaan. Karena yang kami minta adalah pembinaan. Karena kami sudah melakukan pengawasan, tinggal bagaimana pemerintah Kota Medan bersama dengan Dinas Kesehatan, Satpol PP, atau Kominfo terkait dengan aplikasi pantau KTR tadi, kemudian mengeksekusi, melakukan pembinaan. Mungkin mereka belum paham. Mungkin mereka belum tahu ada Perda KTR ini. Atau misalnya mereka tahu tapi belum memaknai sepenuhnya. Dan tidak apa-apa, tidak ada yang salah, kita berikan pembinaan. Dan itu yang kami harapkan. Oke, baik. Detail sekali ya penjelasan dari Anggi ya. Mungkin ini
statement terakhir ya Pak, Iya. barangkali bisa disampaikan ke Tribuners kira-kira apa harapan ke depan dan bagaimanalah kira-kira seharusnya pihak-pihak terkait hal ini untuk penegakan Perda KTR ini Pak. Ya, baik. Pertama, kita mohon kepada pihak terkait, dalam hal ini Pemko Medan, terkhusus lagi kepada Satpol PP, agar selalulah melakukan razia di lapangan, karena sejumlah anggaran sudah kita sahkan, sehingga kawasan-kawasan yang selama ini dilarang merokok itu betul-betul memang dilarang merokok gitu. Jangan intip-intipan. Ya, jadi ketika ada razia tidak merokok, begitu baru saja bubar mereka malah sudah penuh dengan asap. Tapi Itu merazia yang tidak. sambil merokok Pak ya. Yang pertama, ya. Yang kedua, kita minta kepada masyarakat, berilah laporan ketika masyarakat menemukan ada kawasan dilarang merokok, mereka temukan ada bukti, diberikan penghargaan, semacam reward ya, supaya nanti mereka semakin aktif melaporkan ketika ditemukan kawasan dilarang merokok tapi terjadi di sana ada yang menghisap rokok. Yang ketiga, sosialisasi dari dinas kesehatan, ya, bahwa merokok itu sangat berbahaya. Bila perlu dinas kesehatan menyampaikan ini loh efek dari merokok, kesehatannya terganggu. Menurut saya singkat saja, merokok memperpendek umur. Nah, itu kan bahasanya Kalau merokok sama dengan mati. iya, itu kan mengerikan kan. Lebih ekstrim ya Ustaz. Iya, ekstrim ya. Jadi mungkin bahasa seperti itu. Jangan ini kadang-kadang bahasanya iklan rokok tapi malah mengundang supaya orang mau merokok. Nah, itu jangan mau yang seperti itu. Jadi pemerintah menertibkan ini iklannya nggak mendidik, ya udah jadi pangkas saja gitu. Saya kira begitu ya. Itu himbauan dari Ustaz Rajudin. Baik, kita ke adik kita Khairul, kira-kira ada himbauan untuk anak-anak muda lah terutama ini terkait dengan rokok ini. Iya, terima kasih Kak. Ini kan momentumnya lahirnya Perda KTR nomor 3 tahun 2014. Kami nih kaum muda ini, kaum masyarakat Kota Medan meminta haknya, hak untuk kesehatan, terbebas dari asap rokok, terbebas dari hal-hal yang lainnya. Dan untuk kaum muda, ayo menjadi pionir, menjadi mudah bergerak membawa perubahan dengan berkontribusi menggunakan aplikasi Pantau KTR. Iya. Saja. Itu ya, jadi silahkan di-download ya aplikasi KTR ini ya. Anggi, untuk penutup Anggi silakan, apa yang mau disampaikan, harapan-harapan ke depan? Kalau misalnya saya bilang selamat ulang tahun yang ke-8 Perda, seharusnya yang namanya selamat ulang tahun dia bertumbuh, dia berkembang. Tapi saya tidak akan mengucapkan selamat ulang tahun karena tidak ada bertumbuh dan tidak ada berkembang dari Perda KTR ini. Dan saya berharap semoga di tahun ke-9 saya bisa mengucapkan itu selamat ulang tahun Perda KTR yang ke-9 karena saya tunggu untuk pertumbuhan dan perkembangan KTR Kota Medan. Ya, baik, terima kasih Anggi, terima kasih Khairul dan terima kasih Bapak Rajudin. Tribuners, itu tadi cakap-cakap komunitas kita terkait implementasi Perda KTR Kota Medan. Demikian tadi perbincangan kita. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dan apa yang kita sampaikan dapat memberikan referensi dan pencerahan untuk Tribuners. Saya Eti Wahyuni pamit. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Betul.